wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap para ulama, para tuan guru, para habaib dan jamaah dari Masjid Jami As-Surur yang sama kita cintai ini. Terakhir saya datang kemari 20 tahun yang lalu, ketika lagi kenceng-kencengnya gerakan melawan Ahmadiyah. Jadi jamaah As-Surur dulu luar biasa, ikut bergerak, ikut berjuang, ikut berkorban, dan hasilnya kita dapatkan SKB 3 Menteri ajaran Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya hadir lagi di sini, cuman balihonya doang, diturunin lagi sama Satpol PP sama polisi. Tapi untungnya jamaah di sini nggak terima. Akhirnya yang udah rubuh naik lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang orang yang datang bukan balihonya. Alhamdulillah. Nah, baik ya kawan, memang Masjid Jami As-Surur ini masjid legend bagi masyarakat di Kebonjeruk ini, karena memang didirikan dari tahun 1874. Jadi masjid ini memang masjid yang punya sejarah bagi guru-guru kita semua, wabil khusus Sahibul Haul, yang tadi pagi semenjak ba'da subuh sampai jam 8 diperingati haulnya, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdullah bin Umar, atau yang biasa dipanggil Guru Duloh ya kawan. Jadi Guru Duloh ini tidak lain dan tidak bukan merupakan saudara daripada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, jadi jangan kaget, makanya acara penetapan maulidnya juga bareng Kuitang. Nah, kalau Kuitang Kamis sore, nah di sini Kamis malamnya ya kawan. Itu pertanda memang persahabatan, pertemanan yang sudah begitu luar biasa. Alhamdulillah. Memang Habib Ali Al-Habsyi ini ya Pak, kalau kita melihat murid-murid beliau saudara, termasuk daripada kawan-kawan almarhum Sahibul Haul Guru Duloh ya kawan, banyak sekali. Ada Kiai Haji Ahmad Tabrani dari Paseban, ada Kiai Haji Abdul Hadi Pisangan, ada Kiai Haji Muhammad Naim Cipete, ada Kiai Haji Muhammad Sasi Cililitan, ada Kiai Haji Zayadi Muhajir saudara, kemudian ada Kiai Haji Muhajirin di Bekasi, ada Kiai Haji Abdul Rasid Ramli, ada Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, ada Kiai Haji Nahrani Abdul Salam, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita mau sebutkan murid-murid daripada Habib Ali Al-Habsyi yang tersebar di seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah. Dan kita juga mesti tahu saudara, bahwa ulama-ulama Betawi masa lalu itu luar biasa saudara. Jauh sebelum zaman Habib Ali Kuitang pun di Betawi ini juga sudah banyak ulama.
Seperti siapa? Seperti Syekh Junaid Pekojan. Saudara, Syekh Junaid Pekojan itu saudara lahir di Pekojan, menuntut ilmu di Pekojan, kemudian hijrah ke Mekah, jadi guru besar di kota Mekah. Salah satu murid beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, ternyata merupakan salah satu murid daripada Syekh Junaid Pekojan. Oh, luar biasa. Dulu Betawi ini banjir dengan ulama-ulama. Ada Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, ada Tuan Guru Mukni dari Kuningan, ada Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, ada Tuan Guru Mansur Jembatan 5, ada Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa Bekasi, saudara, yang jadi pahlawan nasional. Begitu juga ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang mendirikan As-Syafi'iyah, ada Kiai Haji Bakir Rakiri yang mendirikan At-Tahiriyah, saudara. Masih ada guru-guru kita, saudara, yang juga sudah meninggalkan kita. Itu Mu'allim Syafi'i Hazami, begitu juga Mu'allim Bunyamin yang tidak jauh dari sini, saudara. Jadi banyak sekali ulama-ulama Betawi yang dulu, saudara, menyebarluaskan ilmu untuk kita semua. Jazakumullahu khairan jasa. Di antaranya adalah Sahibul Hol, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah bin Umar, yaitu guru dulu yang ada di Kebon Jeruk ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga saudara, semua guru-guru kita yang kita sebutkan tadi, termasuk Sahibul Hol, saudara, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya berdekatan dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keturunannya, anak, cucu, cicit dan seterusnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara, malam hari ini juga kita gembira semua karena kita kumpul dengan para habaib kita, dengan para kiai kita, dengan tuan-tuan guru kita di tempat ini, saudara. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, cukup banyak, tapi kita doakan semoga semua guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini malam ini semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa tadi pagi kita melaksanakan haul. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisah Isra bisa kita dapatkan di awal surat Al-Isra yang disebut juga surat Bani Israil. Sedangkan kisah Mi'raj Nabi ada di dalam surat An-Najm. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai sekian belas, itu isinya menceritakan, saudara, tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini, saudara, bahwa kisah Isra Mi'raj ini, saudara, wajib kita imani. Dan memang untuk bisa dengan mudah percaya dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dibutuhkan pertama kali adalah iman. Saudara, mari kita lihat tatkala Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi mengumpulkan masyarakat kota Mekah, saudara, baik yang muslim maupun yang kafirnya. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara. Nah, ketika itu orang-orang kafir mentertawakan Nabi, mencemooh Nabi, saudara, menghina-hina Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sampai di situ mereka melakukan propaganda terhadap para sahabat Nabi, saudara. Wabil khusus
mereka-mereka yang baru masuk Islam, mu'allaf, saudara. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, saudara, dan kawan-kawan itu mendatangi orang-orang yang pada baru masuk Islam. Apa mereka katakan? Apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Atau saddiq kita Muhammadin? Apa kamu percaya dengan bohongnya Muhammad? Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh dari kota Mekah ke Al-Aqsa hanya ditempuh dalam waktu sebagian malam saja. Padahal kita sama tahu dengan menunggang unta saja kalau tanpa berhenti, saudara, itu 15 hari baru sampai, pulang pergi 1 bulan. Tapi kalau pakai mampir, istirahat, saudara, bisa 1 bulan baru sampai, pulang pergi 2 bulan. Nah, jadi saudara, Abu Jahal memprovokasi orang-orang yang baru masuk Islam untuk menggunakan logikanya. Pakai akalmu dong, pakai otakmu. Mana mungkin perjalanan begitu jauh bisa ditempuh oleh Muhammad dalam waktu yang singkat. Saudara, diprovokasi menggunakan logika akal. Saudara, gak bakal mampu akal untuk mengurainya. Kenapa? Akal manusia kecil, sempit, ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah engkau sekalian hai umat manusia diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Otak yang sempit, ilmu yang sedikit, mustahil mampu mengarungi samudra ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Akhirnya apa terjadi? Propaganda, provokasi semacam itu, mereka murtad, saudara, keluar dari Islam. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan disampaikan juga dalam hadis pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kenapa bisa murtad? Itu tadi, untuk bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, apalagi di zaman itu. Nggak bisa cuma pakai ngandelin akal dan ilmu. Kenapa? Akalnya, saudara, logikanya nggak mampu mengurai, ilmunya belum sampai. Kan ilmu belum sampai. Kalau sekarang ilmunya udah sampai. Kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya 1 jam sampai. Ilmunya sudah sampai. Sekarang ada pesawat terbang. Tapi 1500 tahun yang lalu ilmunya belum sampai. Bagaimana menguraikan, saudara? Itu, saudara, mari kita lanjutkan. Akhirnya sampailah Abu Jahal menemui Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, atusaddiq kadzba Muhammadin? Apa kau masih percaya dengan dustanya Muhammad, dengan bohongnya Muhammad? Hei Abu Bakar, engkau ini orang pintar, engkau orang pandai, engkau tokoh terkemuka di tengah-tengah kami masyarakat Quraisy. Apa kau mau dibohongi dengan cerita yang gak masuk akal ini? Luar biasa, saudara. Apa jawab Abu Bakar, saudara, ditanya begitu? Abu Bakar Siddiq nggak nunggu besok. Abu Bakar Siddiq nggak nunggu mikir dulu jawabnya. Enggak, saudara. Pada hiatan, begitu ditanya langsung dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saudara. Apa jawabnya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la sadaq. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala Muhammadun, andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita ab'ada min dzalik, tentang peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj, yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, saudara, niscaya kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, demi Allah, la sadaqtu, demi Allah, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan. Masya Allah, sallu alaihi. Itulah iman Sayyiduna Abu
Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Ini Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq, saudara? Karena imannya tanpa pamrih, saudara. Imannya ajaib. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq membenarkan Nabi tatkala banyak orang mendustakan Nabi. Abu Bakar Siddiq percaya kepada cerita Nabi, saudara, tanpa harus banyak berpikir dengan logika atau ilmu. Enggak, logika enggak mampu mengurai, ilmu belum sampai. Maka itu saya mau tanya sekarang, Abu Bakar Siddiq tadi jawabnya, saudara, dengan logika atau dengan iman? Jawab dan Bambang, dengan logika atau iman? Dengan ilmu atau iman? Iman, saudara. Iman. Iman itu ajaib. Mampu menjawab yang ilmu belum sampai. Iman mampu menjawab yang logika belum mampu untuk menguraikannya, saudara. Jadi bagi Abu Bakar Siddiq, jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, aku percaya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat dari Isra Mi'raj, demi Allah pasti aku percaya. Subhanallah, ini iman yang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saudara, kita ini mesti tanamkan iman. Logika perlu, ilmu wajib, tapi logika dan ilmu nggak ada artinya kalau nggak berdiri atas dasar iman. Banyak profesor doktor, saudara, ilmunya tinggi, saudara, ilmunya tinggi, tapi apa yang terjadi, saudara? Perilakunya ngawur, pemikirannya ngawur, menyimpang dari Islam. Padahal logikanya hebat, ilmunya tinggi. Kenapa bisa keblinger? Karena logika dan ilmunya tidak berdiri atas dasar iman. Nah, itu saya mau tanya semua di sini, iman penting tidak? Perlu tidak? Siap beriman kepada Allah? Siap kuatkan iman? Siap tingkatkan iman? Takbir. Jadi saudara, segala sesuatu dalam urusan agama ini, saudara, kedepankan iman. Iman, saudara, jangan terlalu sombong dengan logika, terlalu sombong dengan ilmu. Ya, ilmu memang wajib kita tempuh, logika memang wajib kita asah. Tapi semua itu harus berdiri atas dasar iman. Saudara, dengan iman itu pula lah niscaya kita akan selalu bisa mengagungkan siar-siar Allah. Tanpa iman, hati-hati, banyak orang yang melanggar siar-siar Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu melanggar syiar-syiar Allah. Maksudnya syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, saudara. Apa artinya syiar? Ada syiar negara, ada syiar agama. Syiar negara seperti apa, saudara? Garuda Pancasila itu syiar negara. Bhinneka Tunggal Ika itu syiar negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu syiar negara. Nah, kalau syiar Allah adalah apa saja, saudara, yang terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang diagungkan oleh Allah, itu syiar Allah. Apa saja yang kita dilarang untuk saudara dilarang daripada melecehkannya, itu adalah syiar Allah. Saudara, seperti apa? Rukun Islam itu syiar Allah. Rukun iman itu syiar Allah. Sudah. Jadi jangan coba-coba syiar-syiar Allah dipermainkan. Allah yang larang, la tuhillu sya'airallah. Masjidil Haram di Mekah syiar Allah. Dan Masjidil Aqsa di Palestina syiar Allah.
Sudah. Nah, begitu juga Masjid Nabawi, syiar Allah. Bahkan semua masjid yang ada di atas muka bumi bagian daripada syair Allah. Boleh kita lecehkan, kita nistakan, kita nodai, haram sudah. Bahkan wajib untuk kita memuliakannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Sudah. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka yang demikian itu adalah taqwal qulub, bagian daripada ketakwaan hati. Jadi satu, haram menghinakan syiar Allah, wajib memuliakan syiar Allah. Alhamdulillah. Ini sulit bisa kita jalankan kalau kita nggak punya iman. Saudara, contohnya nih Isra Mi'raj, saudara. Orang yang nggak punya iman sampai sekarang masih ada yang menuduh, Isra Mi'raj itu kan cuma dongeng. Isra Mi'raj itu cerita fiktif, itu cerita nggak masuk di akal. Dia ngaku muslim, dia ngarang buku muslim, saudara, lulusan Universitas Islam Negeri, ngarang buku, di dalamnya dia katakan Isra Mi'raj dongeng. Lulusan universitas, ada dong ilmunya. Lulusan universitas, kuat dong logikanya. Kok bisa begitu ngawur? Sebab nggak diikat logika sama ilmunya dengan iman. Itu penting, saudara. Makanya bersyukurlah kita semua di sini Allah berikan nikmatul iman. Alhamdulillah. Saya beri contoh, saudara, untuk memperkuat pemahaman kita tentang pentingnya iman. Saya beri contoh. Satu, contoh yang pertama, saudara, sholat dan puasa. Sholat rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Cuma mana lebih dulu dalam rukun Islam? Sholat dulu atau puasa dulu? Sepakat punya sholat, puasa sama-sama wajib. Tapi bicara tentang ketinggian, sholat jauh lebih tinggi daripada puasa. Tapi ada yang menarik, perempuan yang haid, saudara, haram dia sholat dan haram dia puasa. Nah, kalau dia haid di bulan Ramadan, nggak boleh. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Tapi puasanya wajib diqadha. Sedangkan sholatnya tidak perlu diqadha. Ini khusus bagi perempuan yang haid, nifas. Begitulah aturan Allah. Betul? Coba saya mau tanya, aturan syariatnya begitu nggak? Betul? Betul? Jadi kalau orang haid di bulan puasa, boleh nggak puasa? Boleh nggak sholat? Terus nanti sholatnya perlu diqadha nggak? Puasanya perlu diqadha nggak? Perlu, puasanya harus diqadha. Itu aturan syariat. Terima dulu pakai iman. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan apa saja yang datang dari Allah. Terima dulu pakai iman, peraturan Allah. Jangan sok pakai logika. Jangan sok pamer ilmu dulu, saudara. Jangan, terima dulu. Jawab atau terima hukummu yang perempuan yang haid, saudara, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haid. Terima dulu. Nah, kalau udah terima pakai iman, baru boleh nanya. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika bahaya. Saya buktikan, saudara. Kita pakai logika. Nah, alhamdulillah, logika, saudara.
Itu logika nih. Logika yang pertama, sholat saja yang lebih wajib dari puasa tidak perlu diqadha sama perempuan yang haid. Nah, kalau sholat aja yang lebih wajib nggak perlu diqadha, apalagi puasa. Dengan logika, maka perempuan yang haid tidak perlu qadha puasanya. Pakai logika itu. Saya mau tanya, kalau pakai logika masuk akal ya? Masuk. Kan pakai logika nih. Sholat aja yang lebih wajib, nggak perlu diqadha. Masa puasa harus diqadha? Nggak masuk di akal dong. Saudara, sholat aja yang lebih wajib nggak perlu diqadha, apalagi puasa yang nggak lebih wajib. Maka logikanya akan memutuskan perempuan yang haid, saudara, tidak perlu mengqadha puasa. Kira-kira jelas tidak? Itu logika satu. Sekarang logika dua, kebalikannya. Logika dua nih, puasa saja yang nggak lebih wajib dari sholat harus diqadha. Nah, kalau puasa aja diqadha, apalagi sholat. Puasa saja yang nggak lebih wajib dari qadha, perempuan yang haid mesti qadha, saudara, yang tidak lebih, saudara, tinggi daripada sholat. Perempuan yang haid wajib qadha puasa. Kalau puasa saja yang tidak lebih wajib daripada sholat harus diqadha, maka sholat lebih wajib untuk diqadha. Kira-kira jelas nggak? Itu logika dua. Ada logika satu, ada logika dua. Tapi sekarang saya mau tanya, aturan syariat ikut yang mana? Ada ikut logika satu? Ada ikut logika dua? Enggak. Aturan syariat nggak ikut itu logika, saudara. Kalau kita mau logika, betul itu logika. Logika satu masuk akal, logika dua masuk akal. Justru aturan syariat ini, saudara, yang harus kita gali. Kenapa sholat yang lebih wajib daripada puasa tidak perlu diqadha, sedangkan puasa yang tidak lebih wajib daripada sholat justru harus diqadha? Itu aturan syariat. Terima dulu sama imam. Habis terima sama imam, baru kita gali pakai logika dan pakai ilmu, saudara. Ya Allah, aku terima hukummu, ya Allah. Aku terima syariatmu, ya Allah. Perempuan yang haid wajib mengqadha puasa dan dia tidak wajib untuk mengqadha sholat. Tapi ya Allah, kenapa ya? Kan sholat lebih wajib daripada puasa. Kenapa kok yang lebih wajib justru tidak diqadha, sedangkan yang nggak lebih wajib diqadha? Pakai logika kita, pakai ilmu kita, gali, ketemu jawabnya. Oh, pantas. Sholat itu kan sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Nah, kalau perempuan setiap bulan haid, ada yang haid 7 hari, ada yang haid 10 hari, sudah. Kalau dia haidnya 10 hari, sehari 5 waktu sholat dia tinggalkan. Selama haid 50 waktu. Nanti begitu selesai haid dia wajib qadha 50 sholat. Betapa memberatkan kaum wanita. Udah ini perempuan repot sama haidnya, saudara. Repot dengan dia punya diri. Tahu-tahu harus wajib sholat 50 waktu setiap bulan lagi. Masya Allah, saya mau tanya, berat tidak? Berat tidak? Allah Maha tahu. Allah sayang dengan kaum wanita. Allah tahu kaum wanita sudah berat tugasnya, saudara. Syafaqatan minallah wa rahmatan minallah. Allah tidak wajibkan perempuan untuk mengqadha sholatnya kalau dia haid, saudara. Siapapun yang menista agama, saudara. Presiden menista agama, lawan. Jenderal menista agama, lawan. Menteri menista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak. Tidak masuk akal, tidak. Lalu kalau puasa, puasa kan setahun sekali. Puasa setahun sekali. Katakan
di bulan Ramadan dia haid 7 hari atau 10 hari, dia gak puasa, nanti potongnya kan bisa dicicil. Bulan Syawal sehari, bulan Dzulqa'dah sehari, bulan Dzulhijjah sehari, selama setahun 10 hari. Ringan tidak? Ringan tidak? Makanya tetap diwajibkan qada. Masya Allah. Berarti saya mau tanya, kalau begitu syariat Allah masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Terima dulu pakai iman. Jangan pakai logika dulu, ilmu jangan. Pakai iman, baru kita gali dengan ilmu dan logika kita, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Kalau begitu saya tanya sekali lagi, saudara, iman ini penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Takbir. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Biasanya kalau belajar pakai contoh lebih mudah mengerti. Betul? Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Dalam mazhab Imam Syafi'i, maaf, air mani itu suci, tidak najis. Air kencing najis. Betul? Betul? Nah, Allah punya aturan. Keluar air mani wajib mandi. Keluar air kencing tidak wajib mandi. Dia hanya hadas kecil, cukup wudu, angkat hadasnya sudah. Betul? Betul? Itu syariat dari siapa? Jawab semua, syariat dari siapa? Aturan siapa? Percaya kepada Allah? Beriman kepada Allah? Takbir. Jangan pakai logika dulu. Kalau pakai logika berat, nanti bisa kita tolak syariat, saudara. Mari kita lihat nih, pakai logika nih, saudara. Air mani saja yang suci keluar wajib mandi. Kalau yang suci saja keluar wajib mandi, bagaimana yang najis keluar? Bagaimana yang najis? Dengan logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, maka keluar air kencing yang najis lebih wajib mandi. Pakai logika. Paham? Pakai logika begitu, saudara. Sekarang logika, ya memang begitu. Yang suci aja keluar wajib mandi, apalagi yang najis. Karena ini logika akan memutuskan teriak kencing wajib mandi. Jadi mujair loh. Dia habis kencing mandi gak jadi mujair. Masya Allah, kacau tidak? Paling enggak kita kan sehari 5 waktu sholat, saudara. Nah, kita mau sholat zuhur tadi udah kencing mandi dulu. Begitu mau ketemu asar ya tadi udah kencing juga, mandi lagi. Begitu ketemu maghrib, tahu saudara tadi habis asar kencing, ya mandi lagi. Nggak jadi mujair loh. Masya Allah, kacau tidak? Jadi kalau pakai logika begitu tuh, yang suci saja mandi keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib dong mandi. Logika pertama, logika kedua dibalik. Keluar air kencing saja yang najis nggak wajib mandi. Kenapa keluar yang suci wajib mandi? Dengan logika, kalau keluar yang najis saja tidak wajib mandi, maka keluar mandi yang suci nggak perlu wajib mandi. Jadi tiap dia keluar mandi dia nggak mandi, ngepet sekali. Paham nggak? Saya mau tanya, itu logika bahaya tidak? Bahaya. Kalau pakai logika begitu sudah. Pakai logika begitu. Yang najis saja nggak wajib mandi. Masa yang suci keluar wajib mandi? Nggak masuk di akal dong kata dia. Mestinya kalau yang najis keluar tidak wajib mandi, yang suci lebih tidak wajib mandi. Atau logika tadi, kalau yang suci hanya keluar wajib mandi, apalagi yang najis lebih wajib mandi. Dua logika ini nggak diterima dengan syariat. Syariat ngatur kalau keluar mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis nggak wajib mandi. Itu aturan syariat sudah. Terima dulu pakai iman. Ya Allah, aku beriman kepada syariatmu ya. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Aku beriman kepada syariatmu.
Aku benarkan syariatmu, aku terima. Ya Rabb. Kalau Allah udah atur, keluar mandi yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi, aku terima. Habis sudah terima, Pak, Bu, boleh. Akal kita nanya, dari jawabannya sama ilmu kita ketemu sudah. Oh, kenapa ya? Kok keluar yang saudara keluar yang suci wajib mandi, keluar yang najis tidak wajib mandi? Oh, karena kencing itu sehari bisa berkali-kali. Kalau wajib mandi, alangkah repotnya hidup kita. Betul, betul. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa maha penyayangnya Allah. Allah nggak bikin repot kita. Kalau kencing, walaupun najis, cukup istinja, ambil wudhu, angkat hadas kecilnya, saudara. Sebab kalau tiap kencing kita harus mandi, berat tidak? Berat tidak? Allah nggak beratkan kita, saudara. Lalu air mandi kan keluarnya sekali-sekali. Emang air mandi keluar tiap hari? Ada, dan baru. Kalau yang udah tua-tua, apalagi yang umurnya udah kepala 6, kepala 5, saudara, ada sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saudara, artinya apa? Keluar mandi sekali-sekali. Jadi kalau diwajibkan mandi, tidak memberatkan. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Ada lagi jawaban kedua. Saudara, orang kalau keluar air kencing nggak buang tenaga. Orang keluar air mani lebih dari separuh tenaganya hilang. Ngos-ngosan. Lu ketawa aja. Bener gak? Bener. Kalau kencing ada ngos-ngosan? Ada, kencing batu. Kencing yang normal nggak ada yang ngos-ngosan, betul? Kenapa? Karena tenaga nggak hilang, betul? Bahkan kalau kita kebelet kencing, lega tidak? Lega sudah. Kalau nah kebelet mau duduk jauh, coba. Dia mau keluar nih, gimana sih? Coba kebelet, saudara, saya mau tanya, kalau kebelet repot tidak? Sakit tidak? Tapi begitu plong kita kencing, lega tidak? Nggak ada tenaga yang keluar. Maka itu kalau orang kencing nggak perlu mandi, tenaganya nggak keluar, cukup istinja karena ada yang najis dan dia wudhu, angkat hadas kecilnya, betul? Tapi bagaimana kalau mandi, saudara? Air mandi itu kalau keluar menguras tenaga, mau tua mau muda sama, saudara, menguras tenaga. Bagaimana mengembalikan tenaganya? Mandi. Makanya Nabi suruh, kalau junub jangan ditunda-tunda mandinya. Junub segerakan mandi, sudah. Kenapa? Supaya tenaga kembali lagi. Sama lah dengan Anda kerja dari pagi sampai sore di kantor, saudara. Naik bis, desok-desokan, keluar keringat, capek. Sampai rumah, langsung hilang tenaga. Mandi, tenaganya akan kembali lagi, badannya segar lagi, betul? Betul? Oh, pantes. Kencing gak diwajibin mandi, keluar mandi wajib mandi, supaya tenaganya bugar kembali, agar dia lebih energik, semangat lagi untuk ibadah. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Takbir. Sengaja saya sampaikan contoh begini untuk membuktikan, saudara, iman itu penting. Dengan iman kita ikat logika kita, ikat ilmu kita, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham semua? Jadi jangan dulu pakai logika. Dulu al-imam, saudara, Al-Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ngajar di majelis begini, sudah.
Itu ngajar atau anak muda berdiri nanya, Tuan Guru, saya punya pertanyaan. Kata Imam Ja'far, apa kau punya pertanyaan? Iblis itu kan diciptakan dari api. Betul. Nanti di hari kiamat akan disiksa masuk neraka. Betul. Dan neraka akan disiksa, dibakar dengan api. Betul. Nah ini yang logika saya sulit terima, Tuan Guru. Akal saya sulit terima. Iblis dari api disiksa dengan api, nggak mempan dong. Lo pakai apa itu, saudara? Pakai logika. Itu pakai logika. Gimana cara gurunya jawab? Gurunya nggak pusing-pusing jawab, sudah. Dia ambil tanah, saudara, digulung bulat, ini dia timpuk tuh murid. Begitu ditimpuk, ini murid mencor. Guru, jangan begitu dong. Kalau kamu jawab, nggak jawab aja, kenapa jadi nimpuk? Ditanya ke gurunya, emang kenapa ditimpuk? Sakit? Ya sakit dong. Anak kata gurunya, saya juga bingung. Kamu kan manusia? Iya. Diciptakan dari tanah? Iya. Kok saya timpuk dengan tanah sakit ini? Kan tanah ketemu tanah. Mikir anak muda, iya, benar juga. Subhanallah, saudara, saya bertanya, kita dibuat dari apa? Asal manusia dari apa? Kalau dikeprok sama batu bata, yang pernah buat dari tanah, sakit gak? Ketiban genteng dari tanah, sakit gak? Kok sakit? Kan tanah ketemu tanah. Ya, asal kita dari tanah. Tapi saat ini kita bukan tanah lagi. Sudah berubah. Sudah ada komposisinya dalam diri kita. Ada darah, ada air, ada daging, ada kulit yang mengantar rasa, saudara. Nah, pantas saja kalau kita digebuk dengan tanah tetap kita sakit. Begitu juga iblis. Walaupun dia diciptakan dari api, nanti dibakar api, tetap dia akan merasakan siksa dan pedih, saudara. Karena komposisinya sudah beda. Nah, begitu saya mau tanya saudara, iman penting tidak? Iman penting tidak? Iman dulu pakai iman, jangan protes dulu pakai akal. Saya jadi ingat saya punya guru, saudara, yaitu Kiai Haji Mu'allim Syafi'i Hadam, rahimahullah ta'ala wara'ah. Beliau pernah sedang ngajar, ditanya sama murid saudara, sama jamaah, Mu'allim, ada mau nanya nih Mu'allim, apa pertanyaannya? Orang kalau punya wudu, buang angin kan batal, Mu'allim. Iya betul, batal. Nah terus nanti kalau wudu lagi kan dia mesti basuh mukanya lagi tuh sebagai rukun wudu. Iya betul. Nah ini ada bingung nih Mu'allim. Kan yang buang angin yang di bawah, kok yang dibasuh yang di atas? Sebetulnya itu pertanyaan kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Tapi itu pertanyaan pakai apa? Logika. Masuk di akal nanya begitu. Kok yang keluar di bawah, yang dicuci yang di atas? Mu'allim langsung jawab, badahiyatan, spontan dijawab. Apa kata Mu'allim? Ente yang nanya, ente mau tahu jawabnya, ente mau nanya dulu ente. Ente kalau buang angin, yang malu pantat atau muka? Dia jawab, yang malu muka, matinya mukemu yang disiram. Bagus gak jawabnya? Bagus gak jawabnya? Kalau guru udah bisa jawab begitu, nggak main-main tuh ilmunya saudara. Alhamdulillah. Udah cukup ya, udah jelas kan? Udah jelas belum? Udah paham semua? Terang semua? Alhamdulillah. Nah, kembali kata saudara ke pembicaraan kita tadi. Kenapa? Saya tekankan terus soal iman. Sudah. Apa saja yang merupakan syiar Allah harus kita imani dan harus kita muliakan. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu syiar Allah, syiar agama. Saudara, sholat yang kita kerjakan tiap hari 5 waktu itu syiar agama. Yang nggak boleh syiar ini kita hina-hina, kita olok-olok, kita jadiin bahan bercanda, nggak boleh. Saudara, berdosa besar, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di
dalam Al-Qur'anul Karim sudah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 65. Di situ Allah menyampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik di sekitar Nabi yang suka mengolok-olok agama, mengolok-olok Quran, mengolok-olok sholat, mengolok-olok ibadah. Saudara, apa kata Allah kepada Nabi? Wala in sa'altahum, andai kata kamu bertanya kepada mereka ya Muhammad tentang olok-olok mereka, saudara, la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nahutu wa nal'ab, sesungguhnya kami cuma bercanda saja, kami cuma main-main, kami cuma bergurau, kami gak serius. Ini Allah ceritain orang-orang munafik suka ngolok-ngolok agama, saudara. Nah, Allah kasih tahu kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka ya Muhammad, kenapa kalian ngolok-ngolok agama? Kenapa kalian hina-hina agama? Kenapa agama yang jadikan candaan, jadikan gurauan? Allah yang menyatakan la yaqulunna, niscaya pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanya bergurau, hanya bercanda, hanya main-main. Lalu apa kata Allah kepada Nabi? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka yang memperolok-olok agama, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasul utusannya kuntum tastahzi'un, kalian tastahzi'un, mengolok-olok, dijadikan bahan gurauan, candaan? Sampaikan kepada mereka ya Muhammad, gak pantas kalian jadikan ajaran Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya untuk diperolok-olok. Kemudian apa selanjutnya kata Allah, saudara? Katakan kepada mereka, la taqtadiru, jangan lagi kalian bikin alasan. Oh kami bercanda, oh kami bergurau, nggak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah yang menyatakan sudah. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang suka memperolok-olok agama. Ada apa kalian? Agama dijadikan bahan candaan, bahan gurauan. Ada apa? Ada apa? Bahkan sampai Allah katakan kepada Nabi, sampai kalian jangan cari alasan ya. Mengkafartum, dengan kalian memperolok-olok agama, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman, tahu-tahu kalian olok-olok agama, kafir. Sudah, makanya saya marah besar kalau ada orang memperolok-olok agama dalam satu acara yang dihadiri ribuan orang. Sebab begitu dia tertawakan agama, yang hadir ikut tertawa, saudara, kafir berjamaah. Ya, saudara, kita enak nikmatin candaan-candaan, boleh. Mau bercanda, silakan bercanda ya. Banyak candaan-candaan yang sehat, candaan-candaan yang segar, candaan-candaan saudara yang bikin orang tertawa, saudara, menghibur saudara, silakan. Tapi jangan sekali-kali saudara syiar Allah dijadikan bahan candaan. Jadi kalau ada yang nanya, apa aja sih kemarin terjadi yang dicandain, baca saja surat pernyataan sikap TPP FPI. Di situ diuraikan satu-satu saudara.
Nah, apa ditranskrip saudara, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, dia bicara begini, saudara. Dan di mana nilai penistaannya? Semua sudah dijelaskan. Silakan Anda tinggal baca, dan itu sudah diviralkan, sudah. Nah, berkaitan dengan ini, ada banyak pertanyaan masuk, saudara. Masuk ke saya. Ada pertanyaan, ada serangan, ada hinaan, saudara. Ya, baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Nah, saya mau sampaikan di sini jawabannya. Boleh? Boleh? Ada pertama yang nanya begini, Habib, apakah Habib sudah lihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir? Ini pertanyaan bagus, saudara. Ada lagi yang nggak pakai nanya, langsung nyerang. Tuh Habib goblok tuh, belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada, saudara. Saya tahu kok orang-orangnya, saudara. Nah, tapi kalau yang nanya kan enak, Habib udah nonton belum? Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah. Mana boleh kita mengambil kesimpulan kalau kita nggak melihat. Mana boleh kita ngambil kesimpulan kalau kita nggak nonton, saudara. Saya nggak suka nonton tandaan-tandaan dan lawakan. Tapi karena ada laporan dari masyarakat, laporan dari santri, laporan dari kiai, laporan dari dai dan ustadz, Habib Rizik, ini sholat tidak dimaham bercanda, bagaimana ini Habib? Tentu saya nggak boleh langsung menjawab dong. Di mana itu dijadi paham bercanda? Ini ada rekamannya Habib, ini ada filmnya, ini ada rekaman lengkapnya. Saya mesti lihat dulu sebenarnya. Jadi saya minta kepada pengurus DPP FPI, saudara, ambil itu film, tonton dari awal sampai akhir, lihat. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah Habib sudah lihat video saudara tersebut secara utuh? Jawabnya sudah. Saya dan pengurus FPI bahkan berulang kali saudara menonton supaya bisa memahami dan mengkaji serta menilai dan menyimpulkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu video rekamannya si Panji itu saudara sudah nonton, saya lihat. Saudara bukan nggak lihat. Kalau nggak lihat berani mana berani kita bicara, saudara. Baik, ada lagi yang bertanya yang kedua. Habib, kenapa fokus pada soal sholat saja dalam lawakan Panji? Kan yang lain kritiknya bagus. Kenapa kok Habib cuma fokus soal sholat saja? Jawabnya sebab problemnya justru memang pada persoalan olok-olok syariat sholat. Problemnya bukan pada kritik kepada pemerintah, bukan. Kritik pedas untuk pemerintah, silakan. Saya tidak ada problem, tidak ada masalah, saudara. Nah, karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang sholat dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang ngomong sudah. Habib, sebaiknya Habib sudah tidak usah ikut campur soal kritik Panji terhadap pemerintah. Tapi ada yang ngomong tuh di medsos saudara, Habib gak usah ikut campur, ini kan urusan Panji lagi kritik pemerintah. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah, saudara. Dan saya tidak mau ikut campur, saudara. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama.
Soal kritik pemerintah silakan. Saya sering kritik pemerintah kok, betul? Saya mau tanya, saya sering nggak kritik pemerintah? Sering nggak kritik pemerintah? Gak ada masalah kritik, sudah. Dia kritik lewat lawatan, silakan. Saya kritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat. Kira-kira jelas tidak? Baik, ada lagi yang keempat. Lanjut. Yang keempat ada mengatakan begini, kenapa Habib tidak sibukkan diri lawan koruptor saja? Kan masih banyak tuh koruptor. Kenapa mesti Panji yang diprotes? Saudara, urusan koruptor, saudara, saya dan kawan-kawan di FPI, saudara, sejak tahun 2000 berulang kali demo di lapangan, demo anti korupsi. Bahkan saya ubah syair qasidah, judulnya qasidah anti korupsi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tahun 2016 kita tidak pernah berhenti melakukan aksi dan melaporkan 3 dugaan korupsi Ahok senilai 1,9 triliun rupiah, saudara. Siapa bilang kita nggak bicara korupsi? Saudara, soal Panji bukan urusan saya bicara korupsi atau tidak. Ini ada penistaan agama yang saya nggak boleh diam. Nah, tapi jangan langsung dituduh ulama-ulama bisanya mengkritik yaitu Panji, tapi ulama-ulama nggak ada yang lawan koruptor. Sebenarnya ulama nggak lawan koruptor, saudara. Enak itu ngomong, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah demo anti korupsi, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah melaporkan kasus korupsi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan saat ini, saudara, saya melalui API itu advokat FPI, saudara, menulis 4 surat ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setiap surat permohonan kami agar menteri ini diberhentikan karena terlibat korupsi. Ada 4 menteri yang kami laporkan, saudara. Isi laporannya rahasia, belum boleh saya buka ke publik, saudara. Jadi jangan seenaknya menghina ulama. Ulama nggak ada peduli soal korupsi. Ulama nggak ada peduli soal yaitu zalimnya pejabat. Kurang ajar. Ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke sudah banyak, saudara, yang peduli, yang mengkritik, yang mendorong umat untuk perang lawan korupsi. Betul? Tapi saya lanjutkan lagi, saudara. Ada lagi yang bilang, Habib, pendukung Panji di medsos banyak. Apa Habib nggak takut nanti diserang, ini style, caci maki? Apa Habib nggak takut diganggu? Saudara, kita jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Siapapun yang menista agama, Presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jangan aku takut. Habib Rizik nanti di nista, Habib Rizik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari udah caci maki orang, saudara. Udah kebal, saudara. Enggak, saudara. Saya mengingatkan lagi dulu, saudara. Dulu di zaman Ahok yang menista Al-Quran, saudara, lawan saya dan kawan-kawan juga sangat berat, saudara. Kita diperubuti bahasa bayaran, saudara. Kemudian instrumen negara, saudara, yang menyerang kita karena Ahok belum didukung Presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung BAES, didukung BIN, didukung partai-partai besar, didukung oligarki, didukung mafia, saudara. Oh, berat. Tapi
pada mundur saudara. Jadi jangan nakut-nakut saya Habib. Ini netizennya banyak. Nanti Habib digoreng. Masa bodoh. Orang jamaah udah diajarin ilmu. Masa bodoh, saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik saudara. Dulu bagaimana saudara? Nggak main-main saudara. Sampai saya dikriminalisasi dan belasan kasus hingga saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Puncaknya 6 santri pengawal saya dibunuh. Rekening bank saya sekeluarga dibekukan. FPI organisasi saya dibubarkan. Saudara, dan saya bersama mantu dan kawan-kawan di penjara 2 tahun. Lalu setelah itu tahanan kota 2 tahun. Untuk apa? Untuk menegakkan yang hak. Jadi jangan coba-coba ngancam-ngancam saya begitu saudara. Saudara jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam. Iya. Jangan saudara, jangan. Saya hormati Panji sebagai pelawak. Saya hormati kritik-kritiknya terhadap pemerintah yang begitu pedas. Bagus. Bahkan saya dukung. Yang saya protes dan kritik adalah penistaan syariat sholat. Titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya saudara. Ada nasihat. Saudara, Habib dan FPI sebaiknya tidak usah memperkarakan persoalan Panji. Panji ini sekarang lagi jadi idola. Apa Habib gak takut nanti Habib dan FPI dibenci masyarakat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru kalau ada yang nanya begini, saya mau balik bertanya. Apa pertanyaan saya? Apa Anda pikir mayoritas umat Islam di Indonesia ini senang dengan penistaan syariat sholat? Apa Anda pikir mayoritas penduduk Indonesia ini senang agama ini dihina? Apa Anda pikir masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim nih gembira kalau syariat sholat ini diolok-olok? Saya yakin saudara, mayoritas umat Islam jauh lebih banyak yang marah kalau agama ini dihina, kalau sholat jadi olok-olok. Betul? Takbir. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Habib, apa Habib dan FPI dibayar nih? Pertanyaannya luar biasa. Masih bagus dia nanya. Ada yang udah nuduh, Pak Habib Rizik itu dibayar tuh sama istana, dibayar sama Rizik. Setahu saya, kalau orang yang suka nuduh orang lain dibayar, biasanya dia yang suka dibayar. Maling teriak. Sekarang di Indonesia ini ada bisnis. Muji pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Menghina pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Ada kelompok-kelompok yang benci pemerintah, siap bayar sudah. Ini jadi bisnis. Ini jadi, jangan-jangan yang ngomong begitu, oh ini Habib Rizik dapat duit, jangan-jangan lu yang dapat duit. Tapi dia nilai semua orang seperti dirinya. Karena dirinya biasa muji dibayar, menghina dibayar, biasa dapat bayaran dalam perilakunya, maka dia tuduhlah kita dibayar juga dalam rangka membela syariat sholat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama dulu 212. Itu 212 dibayar itu. Dibayar itu satu orang 500.000, 1 juta. Itu kalau dibayar saya kaya banget tuh saudara. Yang hadir 8 juta orang, satu orang dibayar 1 juta. Saudara, artinya apa? 8 triliun. Berarti duit saya bagi-bagi orang. Dia nggak percaya. Kalau orang yang datang 8 juta begitu nggak dibayar, dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasa dia mau dibayar. Betul? Jadi kalau ada orang lain demo, dia pikir orang lain juga dibayar. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Saya
FPI bukan organisasi bayaran. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kami perlakukan pagi sama dengan yang lain. Kalau dia taubat, minta maaf, saya anggap selesai. Kalaupun sudah dilaporkan, kami cabut laporan saudara. Tapi kalau nggak taubat, laporan akan terus berlanjut. Setuju? Takbir. Nah, itu saja. Jangan ada bergerak sebelum ditutup oleh takbir zikir dan doa ulama kita yang ada di sini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.